Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan ketemu lagi dengan saya Dinar Siagian. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu pelayanan Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan Petrus di Lida, apa yang terjadi saudara-saudara? Di sana Petrus menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun terbaring. Dia sudah 8 tahun terbaring. Dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang ada pada Petrus, sehingga Petrus dengan mengatakan, "Hei Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Nah, seketika itu juga Eneas berjalan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks firman Tuhan ini bukan hanya saja Petrus menyembuhkan Eneas, tetapi dia juga membangkitkan Dorcas dari kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasa Allah memakai Petrus. Begitu luar biasa Yesus Kristus yang diimani oleh Petrus bekerja di dalam pelayanannya. Nah, ketika di Yope, Petrus juga menyembuhkan Dorcas. Dia sudah terbaring, dan ketika Petrus berdoa, Dorcas bangkit lagi dan hidup lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pelayanan Petrus ini kita bisa belajar bagaimana Petrus bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa rahasianya? Bukankah saudara juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus yang sama yang disembah oleh Petrus. Apakah saudara juga mampu melakukan mukjizat seperti yang dilakukan oleh Petrus? Nah, pertanyaan besar buat kita dan PR buat kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sejauh mana iman kita saat ini di hadapan Tuhan? Bukankah Allah yang dulu disembah oleh Petrus dalam Alkitab ini sama dengan Allah yang kita sembah saat ini? Bukankah Yesus Kristus yang dulu disembah oleh Petrus sama dengan yang kita sembah saat ini? Di mana mukjizat itu? Apakah mukjizat itu masih ada? Ya tentu ada. Pasti ada. Dan sudahkah engkau menggunakan iman keyakinanmu untuk mendoakan seseorang sehingga seseorang itu bisa
sembuh, bisa berjalan lagi. Sehingga seseorang itu bisa hidup, bangkit lagi, bisa melakukan aktivitasnya lagi seperti sedia kala. Nah, semuanya itu dibuat oleh Allah untuk menjadikan kita semakin percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika saudara berdoa untuk pelayanan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, tentunya itu akan terwujud. Tetapi jika hanya untuk kepentingan pribadi, itu tidak akan pernah terwujud. Tetapi ingat, garis bawahi dengan baik, jika itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, maka itu akan terjadi. Tetapi jika itu hanya untuk memuliakan diri sendiri, itu tidak akan pernah terjadi. Itu saja kita pegang di dalam iman kita saat ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan mau dan Tuhan berkenan, apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan pasti akan berikan kepada kita di dalam iman dan keyakinan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita beriman kepada Tuhan yang kita sembah. Mari kita beriman kepada Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.